di zaman serba canggih, serba digital. Wah, itu. Kalau kita nggak punya waktu untuk muhasabah, ya, kita sisihkan waktu kita spesial begitu, bisa setelah sholat, nggak usah lama-lama, sekitar 10 menit. Tapi usahakan rutin. Kalaupun nggak setiap sholat 5 waktu, setiap subuh aja. Saya meruqyah pasien saya dari jarak jauh. Itu habis sholat subuh. Nah, setelah saya meruqyah, di situ saya muhasabah, introspeksi, evaluasi terhadap ruqyah saya. Sudah banyak belum yang sembuh? Bagaimana bacaan-bacaan saya, Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah yang saya bacakan untuk jemaah saya yang dari jarak jauh. Dari luar negeri pun juga ada saya ruqyah dari jarak jauh. Nah, apakah sudah banyak yang sembuh? Kemudian bagaimana bacaan saya, bagaimana keikhlasan saya dalam meruqyah? Itu muhasabah, introspeksi, evaluasi. Kemudian dosa-dosa saya yang saya buat. Nah, jadi kalau misalnya masih sedikit yang sembuh, berarti saya masih banyak dosa. Berarti saya masih belum ikhlas, berarti hati saya masih kotor. Itu kita muhasabah, evaluasi, introspeksi diri. Kemudian saya bertobat kepada Allah. Nah, begitu seterusnya. Itu habis sholat subuh. Nah, kalau Bapak kapan sempatnya? Apakah habis sholat maghrib? Juga bisa di kantor. Sebelum kita mengetik di kantor, muhasabah sebentar 10 menit. Ya, merenung, evaluasi, introspeksi diri. Agar menjadi sempurna kerjaan itu. Agar semakin baik dia kerjaan itu, agar semakin bagus ibadahnya. Nah, begitu, Pak. Bagus pertanyaannya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Pak Ketua? Ada? Ada. Yang lain? Enggak ada, kita tutup doa. Ibu-ibu? Ada. Ada, alhamdulillah. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Masya Allah, tabarakallah. Sehat kali Bapak ini ya. Berapa umur Pak? 56. Masya Allah, tabarakallah. Tadi umur 40 tadi kan kata Allah kan? Berarti saya umur 40. Nah, Pak Ketua berapa Ketua umur? 52, 56. Masya Allah, tabarakallah. Ya sudah. Rasul Nabi berapa wafat tahun Ibu Sarah? Nabi umur berapa wafat? 63. Yo, udah dekat-dekat itu, ya. Nah, jadi sekarang muhasabah, evaluasi, introspeksi diri, banyak bertobat, jangan lagi nggak sholat. Jadi di Sukomo Pak. Oh hebat, mantap itu. Ya silakan Bapak, apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Iya. Kakak saya kan orang di perantau di Papua. Kakak merantau di Papua. Nah, Iya. dapat suami. Jauh ya Papua ya? Iya. Dapat Karena dia dapat udah suami. meninggal, tapi mau tahu dia takut ke Kristen apa belum? Tunggu dulu. Kakak merantau di Papua. Nah, meninggal. Nah, kakak ini Islam. Islam. Kemudian dapat suaminya Islam. Kristen. Oh Kristen. Oh terus Jadi saya kan belum tahu. mereka menikah. Menikah. Islam sama Kristen menikah. Islam dari Kristen lah, nggak tahu dari Iya Islam atau Kristen menikah. Terus pertanyaannya, lah. Saya meninggal dia. yang meninggal suaminya yang Kristen. Kakak saya Oh kakak yang meninggal yang Islam. Terus Jadi dari kampung dari salib ya Pak, dari salib, dari tahun pusing dari salib dari kuburi menentu kan. Nah, saya mau tanya, apakah kita bisa doa untuk kakak saya? Dan saya aja belum tahu dia Islam atau tidak. Kristen. Udah dicambuk doa dia. Saya kirim doa. Dari dekat, apa sampai dekat kita atau tidak? ya tadi kakak bapak itu Islam. Begini Bapak yang baik hati yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat menikah itu yang pertama harus satu agama. Jadi kalau nggak satu agama, maka nikahnya nggak sah, mereka berzina. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kakak bapak itu Islam dan dia meninggal, kemudian kita kirim doa, ya sampai. Yang nggak sampai itu kalau ada kalau dia orang Kristen mati kita doakan maka nggak sampai. Dan nggak boleh kita mendoakan orang yang Kristen yang mati itu kita doakan, itu nggak boleh karena dia sudah
kekal akan bakalan ke neraka. Kecuali dia masih hidup, orang yang Kristen itu boleh kita doakan supaya dapat hidayah atau murah rezeki, itu boleh. Gitu. Tapi kalau untuk yang gimana Pak Ketua? Jadi kakaknya dia meninggal dalam keadaan Kristen. Salib. Dia mau ada niat mau kirim doa. Kakak meninggal dalam keadaan Kristen, ya nggak bisa lagi didoakan, nggak boleh didoakan, nggak sampai. Karena dia sudah Kristen. Kecuali dia kecuali dia Islam, dia meninggal itu sampai. Doakannya kedua udah. Nah, gitu. Ada lagi? Ada doakan kedua. Selesai. Ya, alhamdulillah. Mau diruqyah kok. Mau diruqyah Bapak? Dia diruqyah. Mualaf. Tapi Pak Ustaz, Iya, kalau kita mualaf, orang tua kita masih Kristen. Kemudian kita yang Islam ini, yang mualaf ini meninggal. Nah, apakah orang tua kita yang Kristen ini bisa mendoakan kita? Yang Islam? Bisa. Nah, kecuali kita yang Islam mendoakan orang yang Kristen, itu nggak bisa. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, hati-hati doa orang yang terzolimi meskipun dia kafir. Meskipun dia kafir, kita nggak boleh menyakiti. Kalau dia berdoa sama Tuhan, itu akan dikabulkan doanya. Jadi kalau orang tua kita non Muslim, nah kita yang sudah Islam, kalau kita meninggal, apakah bisa didoakan? Bisa. Kecuali kebalikannya nggak bisa. Oke, ada lagi? Ya, silakan Bapak yang baik hati. Ini kan Ustaz begini, Ya, di dalam menyambut Natal ini Ustaz. iya Natal. Jadi di mana kami kan ada instruksi Ustaz. Ya, Instruksi, ada apa? instruksi. Maksudnya instruksi itu pengamanan Pengamanan. di dalam ke rasa solidaritas keagamaan Ya, untuk menjaga keamanan di gereja-gereja. ya, Itu bagaimana Ustaz? ya, Bagi kita yang Muslim, macam mana? ya, Kita bisa masuk Ustaz. ya, Apa hanya tetap di luar? ya, Nah, ini mungkin penjelasan sama Ustaz. ya. Baik. Apa yang saya sampaikan ini pendapat ulama. Ya, pendapat ulama. Ya, sekali lagi pendapat ulama, bukan kata saya. Ya Pak ya. Ibu, halo Bapak. Apa yang saya sampaikan ini pendapat ulama, bukan kata Ustadz Tri. Saya hanya menjadi penyambung lidah. Tolong dipahami, ya, tolong dipahami. Dan jangan nanti marah ke saya. Saya hanya mengatakan sebenarnya. Nah, itu. Ustadz, apakah boleh umat Islam menjaga gereja pada ketika perayaan Natal? Nah, jawabnya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang menjaga umat Islam itu hanya menjaga masjid. Dan umat Islam haram hukumnya masuk gereja. Oh, diharamkan. Haram. Kalau umat Kristen boleh masuk masjid. Jadi kan pertanyaannya begini Ustaz. Ya, Ini kan dalam rasa solidaritas agama Ya, Karena ya. di dalam tubuh Ya. pemuda Pancasila ini terbentang Bhinneka Tunggal Ika. iya. Nah, di mana di situ ada bermacam-macam, tidak menyebutkan agama mana, Iya. satu. Iya. Makanya ada tercipta sila ketiga, Iya. Persatuan Indonesia. Iya. Nah, tubuh pemuda Pancasila Ustaz, ada sila Ustaz, ada putih-putih sila itu 5. Iya. Jadi ini macam mana Ustaz, kan begitu kan? Iya. Nah, jadi kita maksudnya untuk menyampingkan masalah ini, apakah bisa dengan rasa solidaritas saja macam mana Ustaz, kan begitu kan? Iya. Nah, ini diciptakan rumah, karena besok pelaksanaan Ustaz. Iya, betul. Iya, memang dalam agama mengajarkan ya kita harus
sesama manusia itu harus tolong menolong, bantu membantu, itu ajaran agama. Ya, juga harus toleransi. Ya, nah jadi nggak boleh kita merusak ibadah orang lain. Nah, toleransi dalam beragama, tapi juga jangan kebablasan. Gitu. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, ibadahmu ibadahmu, ibadahku ibadahku, agamaku agamaku. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang itu tidak menyangkut masalah agama, akidah, ya kan? Kalau udah ibadah Natal itu kan akidah. Jadi begini Ustaz, kita bukan ibadahnya Ustaz, Ya. kita di luarnya Ustaz. Mana-mana, Ya. mana saja Ustaz, Ya. bersama 3 pilar Ustaz. Ini makanya ada 3 pilar Ustaz. Nah, 1 Koramil, Ya. 1 kepolisian, 1 kecamatan, Ya. baru organisasi. Ya. Baik. Itu makanya itu ulama menjelaskan bahwa kalau sudah menyangkut masalah itu kita tidak boleh tawar-menawar. Ya, jadi artinya kita tidak boleh kalau kita menjaga berarti kita mendukung. Berarti kita mengakui akidah mereka. Nah, ini kata ulama seperti itu. Cuman kan dengan mengantisipasi yang kemarin-kemarin berita yang meledak-meledak Ustaz segala Ya. macam, aksi terorisme kan begitu Iya. kan. Ini kan bagaimana ini kan yang kita laksanakan sesuai dengan koridor. Iya. Tidak ada masalah berbau agama tidak. Cuman rasa solidaritas saja Ustaz. Iya, betul. Nah, itu aja yang diciptakan itu bukan masalah. Iya, iya. Kita Saya ikut paham waktu itu. yang kayak gitu, Ustaz. Saya paham itu. Nah, jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini itu pendapat ulama dan Ustadz Somad juga sudah mengharamkan. Betul. Mengharamkan. Jadi sepanjang karena ada apa namanya hadis kalau nggak salah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk kaum itu. Nah, kalau misalnya kita menjaga itu berarti kan kita itu sudah secara nggak langsung sudah mengakui, sudah mendukung. Kan ada polisi gitu. Dan polisi itu pun juga kata Ustadz Somad ini ya, juga cari polisi yang Kristen. Jangan polisi yang Islam, ini kata Ustadz Somad yang menjaga itu. Nah, jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini adalah perpanjangan lisan ulama. Jadi tolong saya jangan disalahkan. Ajan Pak, kita berhenti dulu Pak ya. Nah, kita jawab dulu ajan. Kita nggak boleh ya. Kita bisa ajan kita sambung lagi. Sambil dimakan nih kuenya, bila ada kue. Semoga Allah membalas kebaikan yang memberi kue ini. Ajan doa, ya. Tasawuf. Mereka apa? Rasa Bandung. Bagus. Mana Panduilir? Panduilir mana Panduilir? Panduilir. Bagus itu Pak. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Hati tenang. Aku mau lihat mana ketua-ketua Kalau yang kita ada sini. belajar tarekat. Iya, iya. Benar Pak, mana Panduilir ini? Benar Pak Ustadz ini. Ya, alhamdulillah. Nah, benar Kabar? Pak Ustadz ini. Ya, sehat Menjadi Pak. Ketua-ketua ranting yang tangguh. Iya, oh alhamdulillah. Nah, Sehat ya. inilah sudah punya sekretaris BEM ini. Untuk mengenal sama Ustadz dan semuanya. Ada lagi nggak? Daerah Timur. Sini. Nggak bisa sini. Dokter ranting ini udah bisa diukia lah ini Ustaz. Alhamdulillah insyaallah. Biar keluar jin setan ya. Sini. Masuk. Itu bagus.
Dokter ranting udah bisa di rukiah. Abang ngaku, berarti nggak ada setan karena nggak mengakui ya. Biar mengaji. Nah, itu udah bersih dan pernah di rupiah. Dia minta di rupiah udah dingin, tapi banyak setan. Mudah-mudahan, ada 5 ya? 5. Ustaz, 5 Ustaz. Dari 9 Ustaz. Oh, alhamdulillah, tabarakallah. Apa? Yang 4 lagi kan? Nggak tahu kemana Ustaz. Siap, Pak. Nah. Karena Ustaz, insya Allah di medan perjuangan ini kedua rantingnya muslim Ustaz, cuma 1 Oh, gitu. Alhamdulillah ya, lebih banyak muslim ya. muslim. Syukur alhamdulillah. Nah, Karunia Allah. jadi mudah-mudahan ilmu Ustaz itu ketularan dari sama ketua-ketua ranting kami jadi Ustaz nanti Ustaz. Oh, gitu. Iya, ini Ustaz semua nih Ustaz. Nih. Oh iya. Iya, Ustaz semua nih. Kalau nggak tahu tuh Ustaz apa Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita doa ya untuk ngambil berkah ya. Ya. Ayo sama-sama kita aminkan ya. Ya, duduk semuanya, Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terpaksa dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Qadir Al-Jailani, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka, terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka, kasihanilah mereka ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kuburmu, jadikan kemudahan mereka taman-taman surgamu, tempatkan mereka di surgamu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa dan maksiat kami, ampuni sebesar apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima taubat kami, kasihanlah kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami yang solehah, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Rabb. Ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu ya Rabb, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, bila mana di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ya Rabb, ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Rabb, mohon sembuhkan ya Allah. Bila mana mendapat musibah, mohon angkat musibahnya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.